Halo semua, ketemu lagi dengan Mr. Beben. Kita masih di persama eksponen, tapi sekarang bentuknya adalah HX di pangkat FX sama dengan HX pangkat GX. Nah, mungkin kalau kita pakai HX, HX ini kan jadi bingung gitu ya. Yang mana dengan mana gitu. Nah, maka sebaiknya kita ingatnya pakai bahasa manusia aja deh. Jadi ini bahasa manusianya adalah bahwa kalau kita perhatikan ini keistimewaan apa sih? Bahwa ini bawahnya sama ya. Oke, berarti bawah itu kan basis ya. Berarti ini kita sebut aja ini bentuk yang basisnya sama ya, basis sama gitu. Nah, jadi ini bentuknya yang sangat spesial adalah bahwa basisnya sama dan semuanya itu ada egg gitu. Oke, jadi contohnya oh ya, contoh sih. Nah, ini cara kerja gimana nih? Oke, jadi pertama-tama kalau kita mempunyai HX pangkat FX sama dengan HX pangkat GX. Tentu kita bisa coret barang yang sama ya. Sehingga dari sini kita peroleh apa? FX sama dengan GX gitu ya. Oke. Ya, jadi sangat mudah dimengerti dan ini tidak perlu ada syaratnya. Nah, tapi selain begini, bagaimana dia bisa sama lagi begitu. Jadi kalau misalnya basisnya satu, ya kalau basis satu, yaitu HX-nya satu gitu ya, maka dia akan menjadi satu pangkat sekian sama dengan satu pangkat sekian. Berarti atasnya sebenarnya tidak penting ya. Contoh misalnya satu pangkat tiga, ya tentu sama aja dengan satu pangkat lima. Jadi atas ini mau beda pun dia tidak penting. Asalkan basisnya satu. Oke, berarti kalau basis satu kita berhasil dapat X-nya, ya udah, tidak perlu ada syarat-syarat apa-apa gitu ya. Oke. Lalu berikutnya apalagi yang bisa sama? Ya 0 pangkat ya, misalnya 0 pangkat 2. Kan sama aja dengan 0 pangkat 3 ya, sama gitu. Ya, jadi atasnya tidak penting. Jadi basisnya sama dengan 0. Tapi masalahnya adalah 0 pangkat negatif 2 misalnya. Ini kan sama aja dengan 1/0 pangkat 2 ya. 0 pangkat 2 kan 0 ya. Jadi ada pembagian 0. Jadi ini tak terdefinisi. Begitu pula dengan 0 pangkat 0, tak terdefinisi. Berarti dengan kata lain apa? Berarti kalau dia 0 pangkat, dia pangkatnya itu harus apa? Positif ya. Nah, pangkatnya itu harus positif. Berarti basis sama dengan 0 ini ada syaratnya. Syaratnya adalah pangkat harus positif. Begitu. Oke, selain satu dan 0 terus menyebabkan mereka bisa sama apalagi? Ya tentu saja adalah misalnya negatif satu pangkat ya, misalnya negatif satu pangkat 5, tentu akan sama dengan negatif satu pangkat 7 ya. Nah, tetapi negatif satu pangkat 5 tidak sama dengan negatif satu pangkat 4. Kenapa? Karena negatif satu pangkat ganjil hasilnya negatif satu, sedangkan negatif satu pangkat genap hasilnya satu. Jadi beda. Dan apa? Negatif satu pangkat 4 tentu akan sama dengan negatif satu pangkat 2 ya. Ya, karena sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Berarti dengan kata lain, kalau basisnya adalah negatif satu, berarti syaratnya adalah pangkat itu haruslah sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Itu ya. Nah, mungkin masih agak bingung, nggak apa-apa, kita lihat aja contohnya, nanti akan bisa dipahami sendiri ya, gitu ya, oke? Oke, jadi ini adalah contohnya, jadi X tambah 7 pangkat 5 kurang X, sama dengan X tambah 7 pangkat X kuadrat kurang 1. Oke, kalau kita lihat ini, keistimewaannya adalah basis pangkatnya itu ada X-nya, lalu ternyata basisnya sama. Oke, kalau basis sama berarti sesuai dengan bentuk yang kita pelajari di sini. Yaitu yang pertama kita coret sehingga pangkatnya disamakan. Oke. Jadi seakan-akan kita coret X tambah 7 sat sat ya kan. Oke, maka jawab ya pakai hijau aja. Oke, jadi jawab. Oke, jadi yang pertama adalah seakan-akan kita coret X tambah 7 sehingga diperoleh 5 kurang X sama dengan apa? X kuadrat kurang 1. Nah, karena ada kuadratnya, maka kita pindah sehingga jadi sama dengan 0 ya. Jadi X kuadratnya diusahakan positif, maka kita jangan memindahkan X kuadrat. Berarti semua dipindahkan seruas dengan yang X kuadrat. Berarti negatif X pindah jadi tambah X. Lalu 5 pindah jadi negatif 5 kurang 1 jadi negatif 6 gitu ya. Oke. Nah, ini tinggal kita faktorkannya nih. Kita faktorkan. Jadi kalau dikalikan hasilnya negatif 6, tapi kalau dijumlahkan hasilnya 1. Berarti 3 sama 2 ini negatif di sini ya. Oke, betul ya. Oke, maka 3 sama
2, berarti diperoleh X-nya adalah negatif 3 atau X-nya adalah 2, begitu ya. Nah, tentu ini tidak ada syaratnya, maka otomatis ini langsung jawaban. Kalau jawaban kita kotakin, supaya kita mudah lihatnya waktu mau tulis HP. Nah, gitu ya, oke. Nah, lalu kemudian berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah basisnya 1. Jadi 1 pangkat sekian itu hasilnya sama ya. Oke, berarti basis 1. Jadi yang berikutnya adalah yang basis itu sama dengan 1. Oke, basisnya X tambah 7 ya. Berarti dengan kata lain X tambah 7 sama dengan 1. Pindah ruas jadi X sama dengan negatif 6. Karena nggak ada syarat, maka ini langsung jawaban juga. Oh, mudah banget ya. Oke, lalu kemudian apa lagi nih? Oke, lalu kemudian berikutnya adalah basis sama dengan 0. Karena 0 pangkat sekian hasilnya 0 ya, kecuali negatif sama pangkat 0 ya. Berarti dia harus pangkatnya, syaratnya pangkat harus lebih besar dari 0 ya. Oke. Nah, maka sekarang kita lihat basisnya sama dengan 0. Berarti X ditambah 7 sama dengan 0 diperoleh X-nya adalah negatif 7. Nah, lalu kemudian kita tinggal uji nih. Jadi uji ke pangkatnya. Oke, jadi uji. Sekarang pangkatnya ada 2 ya. Satunya 5 kurang X. Tapi kita masukkan X-nya negatif 7. Jadi 5 dikurangi negatif 7. Hasilnya adalah 5 tambah 7. 12. Oke, lebih dari 0 ya. Oke. Tapi kita belum bisa berbangga karena dia harus dua-duanya lebih dari 0. Kalau salah satunya saja 0 atau negatif, maka langsung keliru ya. Oke, jadi kita masih harus coba untuk yang ini lagi. Dia harus dua-duanya itu positif begitu. Nah, jadi X kuadrat ini X-nya negatif 7, dikuadratkan kurang 1. Ternyata ini 49. Kurang 1, 48, ternyata lebih dari 0. Oke, karena dua-duanya lebih dari 0, maka oke. Kalau oke, berarti dia adalah jawaban. Nah, begitu. Nah, lalu satu lagi apa nih? Oke, satu lagi adalah yang basisnya negatif 1, asalkan syaratnya pangkatnya itu sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Oke. Jadi syarat yang berikutnya yang kita kerjakan adalah yang basisnya sama dengan negatif 1, gitu ya. Oke. Basis itu apa? X tambah 7 ya. Jadi X tambah 7 sama dengan negatif 1, maka diperoleh apa? X sama dengan negatif 8. Nah, sekarang ini ada syaratnya. Oke, jadi kita harus uji nih. Oke, syaratnya adalah apa? Pangkatnya harus sama-sama genap, sama-sama ganjil. Oh, harus ditulis ya. Oke, jadi syarat pangkat sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Gitu ya. Oke, lalu kita sekarang uji nih. Oke, jadi pangkat yang pertama itu adalah 5 dikurangin X ya. Oke. Nah, kalau X-nya adalah negatif 8, gitu ya, maka 5 dikurangin negatif 8. Hasilnya 5 ditambah 8, 13. Oke, maka 13 ini adalah ganjil. Oke. Lalu kita coba lagi untuk yang satunya, pangkatnya satunya, X kuadrat kurang 1. Oke, tapi ingat X-nya itu negatif 8 ya. Oke, jadi negatif 8 kuadrat dikurangi 1. Negatif 8 kalau dikuadratkan 64. Kurang 1, 63. Oke, 63 itu ternyata adalah ganjil. Karena dia sama-sama ganjil, maka oke. Kalau kedua-duanya genap juga oke. Kalau salah satu ganjil, satu genap, maka tidak boleh. Atau genap ganjil juga nggak boleh, gitu ya. Dia nggak boleh beda, gitu ya. Karena dia sama-sama ganjil, gitu ya. Maka ini kita kotakin, karena ini merupakan jawaban. Oke, kita sudah 4 syaratnya ya, udah kita penuhi semua, udah kita cari semua, maka tinggal kita rangkum ke HP-nya ya. Jadi HP-nya apa? Oke, jadi HP-nya adalah negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 3, sama 2. Iya. Wah, lumayan banyak ya. Oke, jadi kita coba akan lihat lagi contoh yang berikutnya. Oke, soal berikutnya, kalau kita perhatikan ini sesuai dengan bentuk yang kita pelajari, karena bagian basisnya sama ya. Oke, lalu semuanya ada x-nya. Oke, maka berarti jawab ya. Oke, jawab. Berarti yang pertama itu adalah seakan-akan kita coret basisnya, berarti tinggal sisa pangkatnya. Berarti jadi ini sama dengan ini ya. Oke.
Oke, ini tinggal kita pindah-pindah ruas kerja. Jadi X, kau pindah jadi negatif X, tambah 2 jadi X gitu ya. Ini 3 jadi negatif 3 dengan negatif 1 jadi negatif 4. Oke, dapat X-nya negatif 4 dan ini nggak ada syarat. Oke, jadi langsung dapat. Nah, sekarang yang berikutnya apa nih? Yang berikutnya adalah bahwa basisnya sama dengan 1. Ah, ini juga nggak ada syarat ya. Oke, berarti basisnya apa? Basisnya nih. Jadi tinggal kita salin saja. Sama dengan 1. 1 pindah jadi 18 gitu ya. Nah, maka ini nggak dapat difaktorkan. Kenapa? Karena kalau perkaliannya 18 dijumlahkannya negatif 9. 18 ini kan bisa 18 1, bisa 9 sama 2 gitu ya. 6 sama 3 ya. Nggak ada lagi. Mana yang bisa hasilnya 9? Oh, bisa ya ini ya. Oke, tapi oh, gimana nih? Ada yang keliru nggak? Bentar. Oh, ada ya, bisa difaktorkan ya. Oke, berarti kita ambil 6 sama 3 gitu ya. Oke, jadi 6 sama 3 bisa difaktorkan ya. Oke, jadi ini berarti min-min. Oh ya, betul ya. Sama ya, berarti dapat difaktorkan. Wow, berarti kita sangat beruntung. Ternyata dapat difaktorkan. Oke, maka diperoleh X-nya adalah 6 atau X-nya adalah 3. Karena ini nggak ada syarat, maka ini semua langsung kita ambil sebagai jawaban. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya lagi adalah yang basisnya 0 ya. Oke, jadi kalau basis 0 bagaimana? Nah, mungkin kerja di sini. Oke, jadi kalau yang basis 0 ya, syaratnya apa? Oke, tentu syaratnya adalah pangkatnya harus positif ya. Oke, pangkatnya harus positif kedua-duanya ya maksudnya. Oke, jadi sekarang basis sama 0 siapa nih? X kuadrat dikurang 9X ditambah 19 sama dengan 0. Ah, ini baru tidak dapat difaktorkan ya. 19 kan 1 kali 19 ya nggak ada lagi ya. Gimana bisa 9? Nggak bisa. Maka kita cari ABC gitu ya. Oke, A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 9, C-nya adalah 19. Oke, cari D, B kuadrat kurang 4AC. Oke, jadi B-nya berapa? Negatif 9 dikuadratkan 81 ya. Oke, 1, 19. Oke, diperoleh. Ini kurang berapa nih? 40, 76. Dapatnya 5. Oke, karena dia positif, maka berarti ada penyelesaiannya. Berarti kita cari pakai rumus ABC ya, yaitu X-nya sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Nah, ini rumusnya. Oke, kalau kita hitung, maka dapatnya apa nih? Min B, tapi B-nya min 9, kena min, maka jadi positif kan gitu ya. Oke, D-nya tadi 5, ya kan? Berarti 5 nih. Bagi 2 kali A-nya 1. Oke, kali itu. Nah, gitu ya. Oke, maka kita peroleh dua buah jawaban ya. Yaitu apa? X-nya sama dengan 9 dikurangin akar 5 per 2. Satu lagi adalah X-nya sama dengan 9 ditambah akar 5 per 2. Karena kita hendak substitusi untuk cari syaratnya, maka kita kira-kira aja nih. Oke, kita tahu bahwa akar 5 itu kan sekitar 2, sekian ya. Karena akar 4 itu kan 2, sedangkan akar 9 itu kan 3 ya. Berarti akar 5 terletak di antara 2 dan 3, berarti 2, sekian ya. Oke, lalu kita pikir aja, ini berarti 9 dikurangin sama 2, sekian dibagi 2. Hasilnya berapa nih? 9 dikurangin 2 sekian kan berarti 6 sekian ya. Kalau bagi 2 berarti 3 sekian. Nah, kalau ini juga sama nih. Ini 9 ditambah 2, sekian dibagi 2. 9 tambah 2, sekian 11, sekian ya. 11, sekian bagi 2 berarti 5 sekian ya. Nah, begitu 5 sekian. Nah, sekarang coba kita uji ya. Oke, kita uji. Oke, uji. Ke yang pangkat yang pertama. Oke, pangkat yang pertama itu adalah 2X tambah 3. Oke ya. Oke, X-nya itu adalah, oke, kita uji yang X sama dengan apa dulu? Sama 9 kurang akar 5 per 2 ya. Ini hasilnya tadi adalah 3, sekian ya. Oke, sekitar 3, sekian. Oke, jadi ini kalau kita masukkan, maka dia akan menjadi 2 kali 3, sekian ditambah 3. Oke ya, ini tentu saja pasti akan positif ya, karena ini dikali 6 sekian tambah 3 ya positif ya. Sebenarnya kita nggak usah terlalu banyak hitung, yang penting kita yakin bahwa dia positif.
Oke, untuk yang satu lagi apa? Pangkatnya X kurang 1 ya. Oke, tapi X-nya itu adalah 3, sekian, dikurangi 1, ya pasti positif ya. 3, sekian dikurang 1, kan masih lebih besar dari 0 ya. Oke, karena dua-duanya positif, maka berarti X sama dengan 9 kurang akar 5/2 ini jawaban. Ya kita kotakin aja. Oke, nah sekarang bagaimana kalau untuk yang X sama dengan 9 ditambah akar 5/2. Nah, ini kan menurut kita kira-kira itu 5, sekian ya. Oke, maka kita uji untuk yang pangkat yang pertama, 2x tambah 3. Nah, ini sangat jelas, ini adalah 2 dikali 5, sekian ditambah 3 tentu positif ya. Ya, karena 10 sekian tambah 3 ya 13 sekian ya, positif. Lalu kalau untuk yang apa? Untuk yang satu lagi, X kurang 1 ya. Jadi 5, sekian dikurangi 1 tentu positif ya. Karena 2 positif, berarti oke. Maka ini jawaban juga, kita kotakin. Nah, oke, sekarang tinggal satu lagi nih, apa? Yaitu basis sama dengan negatif 1 ya. Oke. Jadi basis sama dengan negatif 1. Nah, oke, jadi kita terpaksa di bawahnya. Oke, jadi basis sama dengan negatif 1. Oke, tadi basisnya berapa? Oke, X kuadrat kurang 9X plus 19. 9X tambah 19. Oke. Sama dengan negatif 1 ya. Oke, pindah, maka jadi X kuadrat kurang 9X tambah 20. Oke, ini sama dengan apa? Sama dengan 0. Nah, gitu. Lalu kemudian bagaimana? Nah, ini kita carilah pemfaktorannya. Dia dikali 20 ditambah negatif 9. Oke, 5 sama 4 ya. Min. Oh, betul. Oke, maka menjadi apa nih? Oh ya, ini syaratnya apa nih? Lupa nih. Syaratnya apa? Syaratnya sama-sama. Oh, apanya sama-sama? Pangkat ya. Oke, pangkatnya sama-sama apa? Genap, sama-sama dan ganjil gitu ya. Oke, jadi harus sama itunya ya, genap ganjilnya ya. Oke, jadi kita peroleh ini X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan 4. Nah, lalu kemudian sekarang kita uji gitu ya. Oke, kita uji. Uji yang apa? Uji X sama 5. Ke yang pangkat yang mana? Oke, pangkat yang pertama itu adalah 2X tambah 3. Oke ya. 2X tambah 3. Uji 5 berarti 2 kali 5 tambah 3. Hasilnya adalah 13. Oke, ganjil. Lalu kemudian pangkat yang kedua adalah X kurang 1. Oke. Jadi X kurang 1, lalu X-nya 5, jadi 5 kurang 1 hasilnya 4. Genap. Oke, karena satu ganjil, satu genap. Berarti salah ya? Salah ini, salah. Kalau salah berarti 5-nya tidak kita pakai, ya. Lalu kita akan coba uji yang X sama dengan 4 gitu ya. Oke. Untuk yang pangkat yang pertama 2X tambah 3, kita masukkan 4, jadi 2 kali 4 tambah 3, hasilnya 11 ganjil. Oke, untuk yang pangkat yang berikutnya X kurang 1, berarti kalau X-nya 4, 4 kurang 1 hasilnya 3 ganjil. Karena sama-sama ganjil, ya, maka berarti oke, ya, oke. Maka 4 ini kita kurung. 4 ini kita kurung. 5-nya tidak, karena dia satu ganjil, satu genap. Oke, jadi jawabannya mana nih? HP ya. Oke, jadi jawabannya adalah ada negatif 4, 6, 3, sama 4. Oke, jadi negatif 4, 3, 4, sama 6. Lalu kemudian yang tadi aneh-aneh apa? 9 kurang akar 5/2 sama pasangan konjugatnya. 9 tambah akar 5/2. Oke. Ya, jadi kita sudah peroleh HP-nya. Ya, oke, gimana? Sip. Oke, jadi saya pikir contoh seperti ini sudah cukup mewakili ya apa yang hendak kita bicarakan. Oke, jadi saya pikir sekian. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye.